Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan bahas tentang pengeluaran keuangan negara. Pengeluaran keuangan negara penting. Kenapa? Karena begitu kita bicara negara tadi, kaitannya adalah dengan APBN. Di dalam APBN itu nanti akan ada penerimaan dan pengeluaran. Pada kali ini kita akan bahas tentang sisi pengeluaran. Nah, kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara, maka kewajiban negara adalah dalam rangka bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua, bagaimana menyediakan, memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk dalam masalah fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran, dan lain-lain. Berikutnya adalah menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Kemudian menyediakan, memelihara fasilitas pendidikan. Di dalam rangka urusan wajib, urusan pilihan. Urusan wajib bidang pendidikan, urusan wajib bidang kesehatan. Nah, sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajiban tersebut, maka pemerintah perlu mempunyai dana yang memadai, dianggarkan dan melalui APBN atau APBD kalau pemerintah daerah. Dan pada saatnya akan dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Nah, kalau kita perhatikan macam-macam pengeluaran negara menurut organisasi, ini menurut pengelolanya, maka akan lihat apakah melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota. Lalu kalau kita bicara daerah, ini pusat adalah kementerian lembaga maksudnya. Tapi begitu kita ngomong pemerintah provinsi, kabupaten kota, itu adalah pemerintah daerah. Jadi saya ibaratkan adalah bahwa saya punya anak punya anak, namanya cucu saya. Saya kasihkan uang saya kepada anak saya 10 juta. Tapi dengan pesan kepada anak saya, tolong kasihkan kepada cucu saya, anaknya anak saya, sebanyak 4 juta. Begitu uang itu masih di saya, itu adalah uang negara. Tapi begitu uang tadi sudah meluncur kepada anak saya, dan dipegang oleh anak saya, itu berubah menjadi uang daerah namanya. Uang pemerintah daerah, uang pemerintah provinsi, kabupaten kota. Dari situ kemudian diluncurkan lagi kepada cucu saya. Itu misalkan kepada cucu saya, nah itu berubah menjadi uang daerah, uang desa. Atau kepada anak, pada cicitnya lagi. Siapa? Yaitu BUMN atau BUMD. Itu begitu meluncur sudah kepada perusahaan tadi, maka itu menjadi uang perusahaan tersebut. Pisahkan di situ. Kalau kita melihat menurut sifatnya, maka pengeluaran negara itu bersifat untuk apa? Untuk investasi. Misalnya investasi untuk bangun jembatan, itu investasi. Yang investasi yang sedang ngetren, banyak masalah di mana-mana, banyak dibicarakan orang, itu adalah investasi dalam rangka IKN, Ibu Kota Negara. Itu investasi. Negara investasi dalam bentuk pembangunan IKN untuk pembangunan Ibu Kota Negara. Itu investasi. Yang kemudian kedua, pengeluaran bersifat untuk penciptaan lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Untuk kesejahteraan lapangan kerja itu dibuat apa? Misalnya buat industri, boleh silakan aja. Pemerintah mau ngapain silakan. Untuk kesejahteraan rakyat, untuk penghematan masa depan misalnya, untuk pengeluaran yang tidak terserah boleh, itu sifatnya. Jadi kalau dulu pengeluaran waktu zaman Orde Lama, itu memang pemerintah itu memang mau membantu untuk pada masyarakat. Tapi dikasih uang. Tapi pemerintah dalam waktu Orde Lama itu saya lihat konsepnya lebih bagus daripada yang sekarang itu. Dia memberikan dalam bentuk apa? Memberikan bantuan kepada masyarakat. Masyarakat disuruh untuk membersihkan gorong-gorong misalnya gitu. Masyarakat bekerja dari pagi sampai siang, sampai asar, sampai azan zuhur. Lalu dikasih honor 50.000 misalnya, 100.000. Memang tujuannya pemerintah emang mau ngasih kok, cuman dengan cara bekerja. Nah ini namanya menjadi proyek padat karya. Diperbolehkan. Tapi kalau sekarang langsung berapa bantuan. Misalnya bantuan langsung tunai. Bantuan. Nah itu yang menurut saya saat ini itu menjadi masalah. Kenapa? Akhirnya menyebabkan banyak masyarakat menjadi malas. Satu sisi negatifnya seperti begitu. Nah jadi tadi macam-macam pengeluaran negara. Nah itu akan digambarkan di dalam pengeluaran pemerintah pusat melalui APBN di sini. Jadi akan ada pengeluaran, bentuknya nanti akan ada pengeluaran belanja. Belanja apa? Belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, subsidi,
belanja hibah, sosial, belanja lain-lain. Termasuk nanti dana belanja yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Melalui dana perimbangan, dana transfer, atau dana otsus, dana macam-macam lah di situ. Itu perimbangan kepada pusat. Kalau kita lihat lagi pengeluaran pemerintah pusat, nanti pengeluaran pemerintah pusat itu dari APBN, tapi bedakan loh dengan pemerintah daerah. Ya, nanti pengeluaran pemerintah pusat itu pengeluaran untuk pembiayaan. Apa nih? Pengeluaran untuk pembiayaan untuk obligasi pemerintah, misalnya begitu. Atau pembayaran pokok pinjaman luar negeri, atau pembayaran lainnya. Nanti akan ada surat SUN namanya, surat utang negara. Bebas saja itu, silakan. Itu diperbolehkan pengeluaran untuk pemerintah pusat. Nah, kemudian berikutnya lagi, jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Sifatnya itu pengeluaran investasi tadi. Tadi sifatnya aja. Pengeluaran investasi itu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa depan. Misalnya untuk pengeluaran pembangunan jalan tol, lalu pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas, dan lain-lain. Tadi antara lain juga adalah pembangunan untuk IKN, Ibu Kota Negara. Lalu kemudian pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Nah itu pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, memicu perekonomian masyarakat. Tadi kalau zaman dulu namanya proyek padat karya. Artinya pekaryanya banyak, masyarakat yang dilibatkan banyak. Tadi pembangunan saluran irigasi, pembangunan gorong-gorong lah, di Persi masyarakat kerja bakti, dikasih uang oleh negara. 50.000 honornya. Asal ada absen segala macam lengkap, masuk. Boleh. Nah, kemudian bagaimana pengeluaran kesejahteraan rakyat? Pengeluaran ini mempunyai pengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat, ya, supaya masyarakat ini membuat masyarakat menjadi aktif. Misalnya nih pengeluaran untuk bangunan tempat rekreasi, subsidi, ya, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Itu pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jenis pengeluaran menurut sifatnya itu adalah pengeluaran penghematan masa depan. Itu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Namun dikeluarkan perlu karena akan manfaat negara yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan, lalu pengeluaran yang tidak produktif perlu juga ada di situ. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Tapi kalau perlu silakan. Kalau negara dalam keadaan perang, nah ini akan dibuat dia tidak perlu tapi perlu. Nah, pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian, itu ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar kecilnya pengeluaran. Antara lain sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi masyarakat, atau sektor keseimbangan perekonomian. Nah, pengaruhnya pengeluaran negara terhadap sektor produksi, ini misalnya pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara dan merupakan produk produksi, money, dilengkapi produksi misalnya mesin, material, metode, manajemen. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara langsung terhadap pengadaan barang. Kemudian terhadap pemerintah terhadap pendidikan. Nah, pengaruh pengeluaran terhadap pengeluaran negara terhadap sektor distribusi, itu nanti pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya subsidi yang diberikan masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu. Lalu pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD SMP, itu silakan. Untuk biaya pendidikan dalam rangka nanti urusan negara. Kemudian nanti berikutnya lagi adalah pengeluaran negara terhadap sektor konsumsi masyarakat. Perlu nggak? Perlu. Jadi terhadap masyarakat yang tidak mampu misalnya. Misalnya nanti lagi apalah? Subsidi BBM. BBM itu kan disubsidi. Ada subsidinya di situ. Atau subsidi listrik misalnya. Boleh, silakan. Itu memang perlu. Ya, supaya masyarakat tidak terlalu dibebani. Ada juga nanti dalam rangka keseimbangan perekonomian. Ini bagaimana pemerintah dapat mengatur alokasi tingkat pengeluaran negara. Di sini nanti kepada sektor-sektor ini dapat meningkatkan misalkan kepada employment. Nah, bisa juga dengan pola defisit anggaran. Kalau kita lihat lagi, dokumen yang terkait negara itu dokumen melalui apa? DIPA, nanti petunjuk intern PO, POK, lalu dokumen perikatan, bukti kegiatan transaksi, bukti pembayaran, bukti setoran, dan lain-lain. Kalau kita lihat siapa pihak-pihak yang terkait dengan pengeluaran negara. Pihak-pihak yang terkait dengan pengeluaran negara itu meliputi pegawai, penyedia barang dan jasa, PPK, KPA, bendahara, BPP, tim Pokja, bank, dan lain-lain. Ini semua adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengeluaran negara.
prinsip dasar dari pengeluaran keuangan negara itu pengeluaran keuangan negara harus dikelola secara tertib. APBN di dalam bentuk APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi. Semua penerimaan harus masuk, pengeluaran harus tercatat. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, maka prinsip penyusunan APBN ada 3. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, penuntutan ganti rugi. Nah, sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kedua adalah terarah, terkendali. Yang ketiga, semaksimal mungkin mengupayakan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, kalau kita lihat lagi pembatasan pengeluaran negara, ini dilaksanakan dengan secara rangkaian kebijakan ekonomi yang diterapkan dengan tujuan mengurangi defisit anggaran. Nah, perlu dilaksanakan nanti permasalahan pengetatan anggaran. Pengetatan anggaran itu dilakukan meliputi dengan pemangkasan belanja, peningkatan pajak, atau campuran dari keduanya. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut nanti dijalankan itu dalam rangka menunjukkan kedisiplinan pemerintah secara fiskal. Jadi nanti dalam rangka bagaimana disiplin itu dibuat kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian terakhir bahwa dalam sebagian besar modal ekonomi makro, pembatasan anggaran umumnya menaikkan angka pembangunan, menurunkan nanti sehingga menurun. Nah, karena itu belanja pemerintah turut menentukan berapa PDB, produk domestik bruto, berapa pengurangan belanja, dan menaikkan rasio utang serta tolak ukur beban utang negara. Pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan pada diskusi kali ini tentang pengeluaran keuangan negara. Semoga bermanfaat, menambah nilai pemahaman kita bersama, kemudian menambah menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.